Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir ngantuk, 2 truk kontainer bertabrakan di Jalan Raya Serang, Jakarta. Polres Bandara Soekarno-Hatta membekuk komplotan pelaku perdagangan orang. Demo tambang pasir di Lebak ricuh, pengusaha lepaskan anjing. Ratusan warga Cimarga, Kabupaten Lebak berunjuk rasa mendatangi penambangan pasir di Pasir Roko, Kecamatan Cimarga. Warga membawa berbagai spanduk yang bertuliskan sindiran dan juga tuntutan kepada perusahaan tambang pasir. Mereka mendatangi satu persatu lokasi tambang pasir dan langsung memasang spanduk di gerbang masuk lokasi tambang. Aksi yang awalnya berjalan damai tiba-tiba menjadi ricuh setelah salah satu pengusaha mengeluarkan anjing penjaga. Massa pun marah dan mengejar pengusaha tersebut. Massa yang kurang puas akhirnya memblokade jalan dan merusak kantor pos jaga dan membakarnya. Sempat terjadi kemacetan panjang, namun akhirnya situasi kembali kondusif setelah aparat dapat meredam amarah warga. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena pengusaha tambang pasir masih menjual dan mengangkut pasir basah yang mengakibatkan jalan Cimarga menjadi licin serta membuang limbah pasir ke sungai yang berdampak kerusakan lingkungan. Selain itu, warga pun mengecam salah satu pengusaha yang mengeluarkan anjing penjaga untuk menemui massa aksi. 1, tidak jual pasir basah. 2, mobil harus diterpalin dengan aturan yang sudah diberlakukan sama Bupati. Tidak berproduksi, harus stockpile. Jadi dia jual kering, tidak jual basah. Tapi begitu ada aturan Bupati yang notabene mengatur jam operasional kendaraan dari jam 8 sampai jam 5 pagi, malah pengusaha seenaknya berproduksi. Wah, dia langsung muat dari produksi itu. Akhirnya apa? Kita dampaknya lebih parah dari yang kemarin. Warga akan kembali berunjuk rasa lebih besar lagi jika para pengusaha tambang pasir masih menjual dan mengangkut pasir basah. Ariel Maranus dan Sejiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kisah sedih datang dari jamaah haji asal Kabupaten Lebak, Nuh Sanuhi berusia 82 tahun, warga desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong yang meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang ke tanah air. Almarhum meninggal diduga karena serangan jantung sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat setelah pesawat transit mengisi bahan bakar di Bandara India. Almarhum merupakan jemaah yang masuk kloter 49, rombongan 9 dari Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak. Saat ini jenazah almarhum sudah tiba di rumah duka, sedangkan salah satu kerabat korban mengaku akan mengambil koper almarhum. Ambil koper siapa nih? Haji Nuh, almarhum. Ini meninggalnya di mana, Kang? Di pesawat. Oh, pesawat ke situ, tunggu landing. Sementara menurut Kepala Kementerian Agama Lebak, pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji sudah sesuai regulasi dan SOP dan berjalan lancar sesuai jadwal. Namun pada saat di perjalanan pulang, ada satu jemaah haji meninggal dunia di pesawat. Udah langsung kita jemput pakai ambulan. Oh gitu. Langsung ke bandara. Langsung diantarkan ke kediamannya. Baru tiba katanya. Regulasi dan SOP lancar, alhamdulillah, sesuai dengan jadwal. Kita telah diatur untuk keberangkatan dan pemulangan. Dan alhamdulillah kita pemulangan lancar, tidak ada shock apapun. Walaupun di jamaah kita ada yang meninggal 1 orang di pesawat. Tadi ya di luar dugaan, di luar kemampuan kita. Dan alhamdulillah jenazah semuanya sudah diantarkan ke alamat di Lebak Gedong. Berdasarkan data Kemenag Lebak, total jamaah haji asal Lebak yang meninggal dunia ada 4 orang, terdiri dari 3 orang meninggal di Arab Saudi dan 1 orang menuju pulang ke Indonesia. Ariel Maranus dan Sejiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Saat libur panjang sekolah seperti saat ini, pantai menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi. Namun para pengunjung harus waspada dan berhati-hati saat berenang di pantai karena ombak besar bisa mengancam keselamatan pengunjung. Seperti yang dialami seorang wisatawan bernama Abdul Aziz asal Kabupaten Serang. Korban tenggelam saat berenang di Pantai Anyer bersama teman-temannya. Awalnya rekan-rekan korban sempat berusaha menolong namun gagal karena besarnya gelombang. Tim SAR yang mendapatkan informasi pun langsung melakukan proses pencarian dengan cara menyisir sekitar lokasi dan pencarian dari udara menggunakan drone. Setelah dilakukan pencarian selama 1 hari, korban akhirnya ditemukan meninggal dunia di lokasi yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Untuk kepentingan identifikasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Panggung Rawi sebelum diserahkan ke keluarganya. Pencarian pertolongan Banten, operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, 1 orang tenggelam di Pantai Puri Retno, Anyer. Untuk hari ini, tim SAR gabungan pada pukul 07.00 WIB dibagi menjadi 3 seru dengan total luas area pencarian 18 nautical mile persegi. Petugas SAR mengimbau kepada para pengunjung pantai agar tidak berenang terlalu jauh dan mematuhi rambu-rambu di sekitar pantai untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Serang.